sini saya akan menjelaskan tentang pelecehan seksual. Apakah teman-teman tahu apa itu pelecehan dan apa itu pelecehan seksual? Pelecehan adalah pola perilaku menyerang yang bertujuan tidak baik terhadap orang menjadi sasarannya dengan tujuan mengancam ataupun mengintimidasi target utamanya. Sedangkan pelecehan seksual adalah pola perilaku pendekatan yang berbau seks, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks, baik itu secara verbal ataupun fisik, yang menunjuk pada seks. Nah, apa kalian tahu apa saja contoh-contoh perilaku yang termasuk sebagai pelecehan seksual? Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh perilaku yang termasuk sebagai pelecehan seksual. Yang pertama ada menyentuh, memeluk ataupun mencium tanpa izin. Yang kedua ada memberikan tatapan bernafsu dan menggoda. Yang ketiga ada mengeluarkan sebutan, candaan atau perkataan yang mengarah kepada hubungan seksual, baik itu dengan melakukan chat killing ataupun dengan tatapan-tatapan menggoda terhadap orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual dibagi menjadi dua, yaitu pelecehan verbal dan non-verbal. Pelecehan verbal adalah ucapan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melecehkan perempuan. Contohnya, yang pertama, komentar seksual tentang tubuh seseorang. Yang kedua, lelucon kotor seksual. Yang ketiga, berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain. Sementara, pelecehan non-verbal adalah pelecehan yang berhubungan dengan sentuhan fisik, melecehkan seseorang dengan kedua tangan, matanya kepada orang lain. Contohnya seperti bahasa tubuh, gerakan yang bernada seks, menatap penuh nafsu, dan menjilat-jilatkan bibirnya sambil mengedipkan mata. Solusi yang pertama, tolak semua permintaan yang tidak biasa. Cara menghadapi trik pelaku pelecehan seksual yang satu ini, Anda harus memiliki pemikiran yang cepat dan tolak permintaan yang aneh-aneh yang tertuju kepada Anda. 2. Cara melawan intimidasi dari pelaku. Cara menghadapi pelaku seksual yang satu ini, Anda harus memiliki sikap yang tegas. Yang ketiga, Anda harus membekali diri dengan pendidikan seksual. Cara menghadapi pelaku seksual yang satu ini, Anda harus membekali diri Anda sendiri dengan pendidikan seksual. Yang keempat, menghindari tempat atau kondisi yang berbahaya. Cara terbaik menghadapi pelaku pelecehan seksual yang satu ini, Anda harus menghindari tempat-tempat yang sepi. Yang kelima, menolak segala bentuk iming-iming yang dijanjikan oleh pelaku. Cara menghadapi pelecehan seksual yang satu ini, Anda harus menolak segala sesuatu yang diajak atau yang dijanjikan seperti barang berharga seperti uang atau perhiasan dan lain-lain. Saya akan memaparkan mengenai dampak pelecehan seksual bagi kesehatan fisik dan psikis korbannya. Yang pertama yaitu stres yang kemudian menjadi depresi, yaitu mereka akan merasa malu ataupun merasa jijik. Di satu sisi mereka ingin melaporkan kejadian tersebut, tapi di sisi lain penuh keraguan di benak sang korban. Yang kedua yaitu trauma. Trauma bertemu orang banyak akan dialami oleh korban pelecehan seksual karena dia takut kepada orang sehingga dia trauma, ingin mendekati orang baru ataupun berbicara kepada orang tersebut. Yang ketiga yaitu tekanan darah meningkat. Yang keempat, penyakit jantung akibat tekanan darah meningkat ataupun stres yang berlebihan. Yang kelima yaitu yang paling buruk yaitu bunuh diri. Korban akan merasa dirinya tidak berguna lagi dan ingin mengakhiri hidupnya.